Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kerja dari kelompok kami tentang desain produk obat berdasarkan sifat fisika kimia obat. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Iji Aprilianing Tias, Amelia Nur Safitri, Indariah Purbasari, Jeffrey Nur Setiawan, Halda Aris Raihan, Kirana Eki Septi Caesar, Laila Suci Novianti, Lilis Saputri, Mia Cornelia Chandra, Musafa Widakto, Mutiah Nadia, Noventia Hendriana Toido, dan terakhir Nurfa Ida. Pendahuluan. Obat adalah suatu bahan baik zat kimia, hewani maupun nabati dalam dosis yang layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit dan gejalanya, baik badaniah maupun rohaniah pada manusia atau hewan. Obat merupakan suatu bahan yang dapat merupakan bahan alam ataupun sintesis yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sistem biologis pada tubuh manusia atau hewan, dengan tujuan untuk menyembuhkan, mengurangi atau menghilangkan gejala, mencegah, menegakkan diagnosis, meningkatkan stamina, maupun memperelok badan. Dalam hal ini, obat didesain sebagai suatu sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sediaan dalam bentuk tablet yang beredar di masyarakat tersedia dalam bentuk paten dan generik. Obat paten adalah obat yang dipasarkan pertama kali oleh produsen yang menemukan senyawa atau zat aktif obat tersebut melalui proses riset. Yang kedua, obat generik adalah obat yang apabila nama patennya habis masa berlakunya, maka perusahaan farmasi lain dapat memasarkan obat tersebut. Obat merek dagang adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli yang dikeluarkan dari pabrik yang memproduksi. Ketersediaan farmasi adalah ukuran bagian zat aktif yang dilepaskan dari bentuk sediaan obat yang diberikan dan ketersediaan zat aktif untuk proses absorpsi. Tablet adalah sediaan padat dibuat secara gempa cetak, berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan satu zat atau tanpa zat tambahan. Tablet umumnya terdiri atas bahan berkhasiat atau zat aktif dan bahan tambahan. Bahan berkhasiat terdiri atas satu macam atau campuran zat berkhasiat. Bahan tambahan yang digunakan ikut memegang peranan penting pada pembuatan tablet dan membantu dalam formulasi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin, bahan pembasah, dan termasuk pula di dalamnya bahan pewarna, perasa, dan pemanis atau bahan lain yang cocok. Pengujian mutu fisik tablet. A. Keseragaman bobot. Keseragaman bobot tablet dapat menjadi indikator awal keseragaman kadar atau kandungan zat aktif. B. Kekerasan tablet. Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan, benturan, dan terjadi keretakan tablet selama pengemasan, penyimpanan, transportasi sampai ke tangan pengguna. C. Kerapuhan tablet. Kerapuhan tablet merupakan parameter lain dari ketahanan tablet dalam melawan pengikisan dan goncangan. D. Ketebalan tablet. Ketebalan yang diinginkan dalam tablet harus diperhitungkan terhadap volume dari bahan yang diisikan ke dalam cetakan, garis tengah cetakan, dan besarnya tekanan yang dipakai punch untuk menekan bahan isi. E. Diameter tablet. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. F. Waktu hancur tablet. Waktu hancur adalah waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kelima tablet tersebut tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut gula dan bersalut selaput. Penetapan kadar. Obat jika presentasi kadar zat aktif dalam tablet relatif rendah dibandingkan dengan bobot tabletnya, maka di samping keseragaman bobot perlu juga dilakukan uji keseragaman kadar yang terdapat pada masing-masing tablet. Hal ini untuk menjamin bahwa kandungan zat aktif. Uji disolusi. Disolusi didefinisikan sebagai proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Kecepatan disolusi obat merupakan tahap pembatas kecepatan larut sebelum obat berada dalam darah. Faktor yang mempengaruhi disolusi: 1. Suhu, 2. Viskositas, 4. pH pelarut, 4. pengadukan, 5. ukuran partikel, 6. polimorfisme, 7. sifat permukaan zat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju disolusi antara lain: A. Faktor yang berkaitan dengan sifat fisika kimia obat, yaitu kelarutan obat. Kelarutan obat penting dalam kontrol kecepatan pelepasan obat dari satu bentuk sediaan. Ukuran partikel. Ukuran partikel menentukan luas permukaan efektif, sehingga mempengaruhi kecepatan pelepasan obat.
bentuk kristal dan bentuk hidrat, solvasi, dan kompleksasi. B. Faktor yang berkaitan dengan alat uji disolusi dan parameter uji. C. Faktor yang berkaitan dengan formulasi sediaan, yaitu bahan pembantu dan cara pengolahan atau proses. Metode penentuan kecepatan disolusi. 1. Metode suspensi. Serbuk zat padat ditambahkan ke dalam pelarut tanpa pengontrolan eksak terhadap luas permukaan partikelnya. Sampel diambil pada waktu-waktu tertentu dan jumlah zat yang larut ditentukan dengan cara yang sesuai. 2. Metode permukaan konstan. Zat ditempatkan dalam suatu wadah yang diketahui luasnya sehingga variabel perbedaan luas permukaan efektif dapat diabaikan. Umumnya zat diubah menjadi tablet terlebih dahulu, kemudian ditentukan sebagai bahan metode suspensi. Terapi obat terkendali. Untuk meningkatkan keuntungan farmaseutis di samping meminimumkan efek toksik produk dan pembawa obat biologis. Suatu obat dimodifikasi secara kimia sebagai contoh dengan menambahkan suatu gugus ester sehingga meningkatkan kelarutan absorpsi dan konsentrasi senyawa obat induk tersebut pada tempat yang akan diobati dalam tubuh. Dalam suatu produk, gugus ester atau bagian pembawa yang serupa dihilangkan secara kimia dalam usus atau pada tempat jaringan, biasanya dengan kerja enzimatis, dan obat induk tersebut dibebaskan untuk menghasilkan aksi farmakologis. Pembentukan produk dan modifikasi kimiawi lainnya bisa juga membantu pemrosesan farmaseutik dan meningkatkan kestabilan dari obat induk. Keadaan biologis, termasuk sel-sel darah merah dan liposom, telah digunakan sebagai pembawa obat untuk meningkatkan pelepasan terkendali dalam tubuh. Kontraseptif. Cincin vaginal memungkinkan suatu pemberian obat kontraseptif yang mudah tanpa akibat efek samping sistemik seperti yang diamati pada kontraseptif oral. Cincin silikon dapat dimasukkan dan dikeluarkan oleh pasien dengan mudah untuk pemberian hormon steroid secara kontinu. Bila suatu pil kontraseptif dimakan, obat tersebut dibawa melalui liver sebelum masuk ke dalam saluran sirkulasi umum dalam tubuh, dan liver obat tersebut dinaktivasi oleh proses hepatis. C. Sistem pemberian transdermal. Difusi melalui kulit merupakan suatu proses pasif, bukan aktif. Senyawa tersebut mempenetrasi dengan sukses melalui stratum corneum, lapisan epidermis di bawahnya, dermis, dan akhirnya masuk ke dalam kapiler-kapiler darah dari sistem sirkulasi perifer. D. Obat mata lepas terkendali. Obat-obat diberikan ke mata dalam larutan air atau bukan air, suspensi, gel, dan salep. Obat-obat tersebut bisa diberikan secara topikal ke permukaan kornea atau dimasukkan ke dalam kantung konjuktiva, di mana obat tersebut diabsorpsi ke dalam aqueous humor dan ke badan kuning. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang desain produk obat berdasarkan sifat fisika kimia obat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.